Di bawah langit Teheran, lautan manusia itu bergerak pelan mengiringi peti jenazah sang pemimpin tertinggi. Puluhan juta orang tumpah ruah bukan sekadar mengantar kepergian. Di setiap kepalan tangan yang terangkat, di setiap teriakan yang membahana, tersimpan luka yang tak kunjung sembuh. Luka yang berkata, bom-bom Amerika Serikat dan Israel boleh merenggut nyawa sang Ayatollah, tapi tak mampu meruntuhkan Iran. Bahkan rute menuju peristirahatan terakhirnya pun bukan sekadar perjalanan biasa. Dengan melintasi kota-kota suci Syiah, setiap jejak langkah itu menyimbolkan peta politik. Ada pesan diam-diam yang dibawa kepada musuh bahwa Iran adalah peradaban yang berakar kuat dan tak mudah digoyahkan. Namun di tengah kerumunan sebesar itu, satu bayangan lama kembali menghantui. Mampukah Iran menjaga prosesi ini tetap aman tanpa mengulang tragedi berdarah 3 dekade silam? Setiap langkah persiapan pemakaman ini tak bisa dilepaskan dari satu kenangan kelam. 37 tahun silam, Teheran pernah menyaksikan pemakaman yang berubah jadi malapetaka. Saat itu, jutaan pelayat memadati rute sepanjang 32 km mengiringi jenazah sang pendiri Republik Islam Ruhollah Khomeini menuju pemakaman Behesht-e Zahra. Media pemerintahan kala itu mencatat angka fantastis. 10,2 juta orang turun ke jalan, seperenam dari seluruh penduduk Iran. Lembaga-lembaga barat memperkirakan angka jauh lebih rendah, sekitar 2 juta pelayat. Namun berapapun jumlahnya, emosi yang meluap tak terbendung. Ratusan ribu pelayat menyerbu peti jenazah, kain kafan robek, jenazah sempat terjatuh saat direbutkan massa. Pasukan Garda Revolusi turun tangan ekstra untuk memulihkan ketertiban. Sementara jenazah terpaksa dievakuasi dengan helikopter untuk dibungkus ulang. 10 orang tewas terinjak-injak, ratusan lainnya luka-luka. Tragedi serupa terulang pada 2020 ketika Jenderal Qasem Soleimani gugur oleh serangan drone Amerika Serikat. Desak-desakan di kampung halamannya di Kerman merenggut sedikitnya 56 nyawa dan melukai ratusan lainnya. Dua luka sejarah ini yang terus membayangi setiap langkah persiapan pemakaman Khamenei. Kini tantangannya jauh lebih besar. Prosesi direncanakan berlangsung 6 hari melintasi kota-kota suci di Iran dan Irak dengan perkiraan pelayat mencapai 20 juta orang, 2 kali lipat dari pemakaman Khomeini 3 dekade silam. Helikopter disiapkan untuk membantu memindahkan peti jenazah di tengah kerumunan, pengamanan diperketat di setiap titik prosesi. Bagi Iran, pemakaman ini harus dikenang bukan karena kekacauan, melainkan sebagai bukti negara mampu mengendalikan momen paling bersejarah dalam 4 dekade terakhir. Jika dicermati lebih dalam, rute yang ditempuh jenazah Ali Khamenei bukan sekadar jalur logistik. Setiap persinggahan dirancang seperti peta ideologi dengan menelusuri fondasi Islam Syiah yang selama ini menopang Republik Islam Iran. Perjalanan dimulai di Grand Musalla Teheran, kompleks yang dibangun untuk mengenang Ruhollah Khomeini, sang pendiri Republik. Menyemayamkan Khamenei di tempat yang sama seolah menyatukan dua tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Iran modern. Dari sana, bendera merah raksasa berkibar di atas kompleks, bertuliskan seruan kepada para pembalas dendam Hussein. Kalimat ini menghubungkan kematian Khamenei dengan kisah Karbala, tempat cucu Nabi Muhammad gugur sebagai syahid ribuan tahun silam. Rute pun berlanjut ke Qom, kota yang melahirkan para ulama dan menjadi sumber legitimasi keagamaan bagi rezim teokratis ini. Disinilah dulu gelombang protes pendukung Khomeini pecah setahun sebelum revolusi 1979 meletus. Melintasi perbatasan, jenazah kemudian dibawa ke Najaf, kota yang tumbuh di sekitar makam Imam Ali, imam pertama yang dihormati seluruh dunia Syiah. Lalu ke Karbala, tempat Imam Hussein gugur melawan kekuasaan yang dianggap zalim. Dua kota ini mengikat narasi pengorbanan dan perlawanan, tema yang selama ini melekat pada identitas Syiah. Perjalanan berakhir di Mashhad, tempat Khamenei lahir, sekaligus tempat makam Imam Reza yang setiap tahun diziarahi jutaan umat. 6 titik ini seolah merangkum seluruh fondasi ideologis Republik Islam, dari pusat kekuasaan hingga akar keagamaan paling suci. Tak hanya itu, delegasi dari Hizbullah, Hamas, dan Houthi ikut hadir di Teheran, mewakili apa yang selama ini disebut poros perlawanan.
Kepada ketiga aliansi itu dibacakan ayat Al-Quran yang dipilih khusus untuk membawa pesan kesetiaan dan keteguhan. Rute ini dengan segala simbolnya menjadi peta politik Syiah yang sulit digoyahkan, apalagi diruntuhkan oleh musuh dari luar. Di balik seluruh rangkaian ini, pemakaman Ali Husseini Khamenei menyimpan makna yang jauh lebih luas dari sekadar ritual perpisahan. Rangkaian pemakaman yang berakhir pada 9 Juli 2026 ini juga jadi panggung daya tahan, sekaligus arena diplomasi dan komunikasi Iran baik ke dalam maupun ke luar negeri. Bagi pemerintahan baru di Teheran, seluruh prosesi ini juga menjadi ujian pertama yang tak boleh gagal. Apalagi bagi sebagian besar penganut Syiah, kematian seperti ini bukan akhir, melainkan jalan menuju kemuliaan. Kehadiran 20 juta pelayat pun bukan sekadar angka statistik. Ini adalah pesan terang-terangan bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel gagal mencapai tujuan strategisnya. Washington dan Tel Aviv memang berhasil melenyapkan sang pemimpin tertinggi, namun gagal menggulingkan pemerintahan Iran seperti yang diharapkan. Yang terjadi justru sebaliknya. Muncul generasi pemimpin baru yang lebih muda, lebih licin, dan jauh lebih keras sikapnya. Tak hanya pemimpin yang lebih muda, generasi yang nyaris seumur hidupnya hidup di bawah tekanan sanksi dan masih hidup pun kini turut mengisi kekosongan kursi. Mereka adalah para perwira dan birokrat yang terbiasa berunding sekaligus berkonfrontasi dengan Washington. Namun dari tekanan itu juga mereka belajar satu hal, bahwa Iran ternyata mampu bertahan. Dalam waktu kurang dari setahun, Iran digempur 2 kali oleh Amerika Serikat dan Israel. Tapi hingga kini, tak satupun dari keduanya bisa mengeklaim kemenangan penuh atas Iran. Kemampuan Iran menggelar acara sebesar ini di tengah kepungan sanksi juga jadi sinyal bahwa kondisi domestik negeri para mullah ini masih bisa dikendalikan sekalipun ekonominya terus tertekan. Jutaan pelayat dari 2 negara nantinya akan jadi saksi kemegahan pemakaman Ali Hussein Khamenei selama 6 hari. Rangkaian pemakaman ini tak hanya jadi momen untuk mengantar kepergian sang pemimpin tertinggi, tapi juga sebagai panggung terakhir Ali Khamenei. Lewat arak-arakan ini, pemerintahan baru Iran akan menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Islam Iran masih berdiri tegak di tengah tekanan sanksi, politik, ekonomi, dan situasi pasca perang. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.